가고 싶은데 보시다시피 여기 너무 높고 제가 지금 엉덩이를 들어 내려가요. 내려가죠. 지금 거품 풀고 있어요. Sinyalnya hilang. Sebegitu pentingnya ya sinyal internet. Saat internet belum sepopuler sekarang, saat koneksinya masih seperti tadi, orang akan dengan sabar menikmati sinyal seadanya. Saat ini internet memang bukan bahan asing ya, kawan belajar. Hampir semua orang, terutama generasi muda seperti kawan-kawan belajar, pasti sering berinteraksi menggunakan internet. Tidak hanya interaksi, internet juga dilakukan untuk mendapat informasi, mendapatkan hiburan, untuk berbelanja, dan bahkan sampai transfer uang. Bersama saya, Nani Agustina, kawan belajar akan saya ajak untuk mengulik seberapa jauh perkembangan-perkembangan tadi yang biasa kita sebut dengan istilah globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe. Globe adalah replika bumi yang tampak dari luar angkasa. Jadi, globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dalam sosiologi, Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini yang tidak hanya berbicara tentang aspek besar liberalisasi, politik, dan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hai kawan belajar, hari ini saya coba ambil acak barang-barang yang ada di rumah. Saya juga mau mengajak kawan belajar untuk ambil 3 barang yang ada di sekitar kalian, dan saya juga akan mengambil barang yang sudah saya siapkan. Mari kita cek sama-sama barang yang ada di sini. Kita mulai dari dayung, ini made in Indonesia. Selanjutnya ini plester, made in Indonesia. Harddisk, barangnya dari Cina, tapi dirakitnya di Thailand. Kemudian mikrofon, made in China. Spidol, Jepang. Pulpen, Jepang. Gunting kuku, made in Korea. Wah, sedikit ternyata produk-produk yang berasal dari luar negeri. Bagaimana dengan hasil pengecekan kawan belajar? Dari sini dapat kita pahami, globalisasi menciptakan satu fenomena yaitu pasar bebas. Pasar bebas memudahkan segala produk masuk dan berdatangan ke suatu negara, sehingga produk-produk yang dibuat sekian jauh jaraknya bisa dijual lintas negara. Kalau barang-barang luar bisa kita dapatkan dengan bebas di negara kita, maka jadikanlah ini sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk lokal kita, produk-produk asli Indonesia, agar bisa dikenal hingga ke mancanegara. Seperti produk-produk ini, yang diminati bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga dicari dan digemari oleh masyarakat di luar negeri. Dan berita baiknya lagi, tidak harus menunggu perusahaan kita menjadi sebuah perusahaan besar agar produk kita bisa dikenal di luar negeri. Kita bisa contoh dari para pelaku industri lokal ini yang berhasil memperkenalkan produknya hingga ke kancah internasional. Globalisasi tidak hanya menyasar bidang ekonomi, namun juga mempengaruhi fenomena sosial masyarakat. Saya pernah mengalami satu kejadian di sebuah ruang tunggu dokter. Selain saya, ada beberapa orang lain di ruang tunggu tersebut. Meskipun kami tidak saling kenal, tapi kita saling menyapa satu sama lain, saling mengobrol, dan fenomena seperti ini tuh sepertinya sudah jarang kita temui. Masing-masing orang akan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi bisa dikatakan masyarakat kita sekarang cenderung menjadi lebih individualis. Kemudian karena gaya hidup kita juga meningkat, membuat sikap dan perilaku masyarakat menjadi cenderung lebih konsumtif. Perilaku ini biasa dikenal dengan istilah konsumerisme. Nah, pada masa sekarang banyak masyarakat yang berbelanja tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berskala prioritas, namun juga untuk memenuhi pandangan-pandangan kekinian. Misalnya ikut-ikutan membeli barang yang sedang tren saat ini, keinginan, misalnya karena lagi ada diskon besar-besaran, apa aja dibeli, dan prestisme atau rasa gengsi. Misalnya, makan di restoran dianggap lebih keren daripada makan di warung.
K-pop, drakor, tahu istilah ini kan? Atau kawan belajar adalah salah satu fans fanatiknya? Jika iya, berarti globalisasi sudah mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan budaya kawan belajar. Hollywood, Bollywood, telenovela, K-pop, dan drakor sama-sama budaya yang bersumber dari asing. Yuk kita fokus ke budaya Korea dulu. Semenjak drama dan musik Korea digemari di Indonesia, pernahkah kawan belajar memperhatikan ada berapa banyak penjual yang menyajikan menu ala Korea? Dan ada berapa banyak orang yang meniru gaya rambut, fashion, dan make up ala Korea? Saya tidak bilang budaya asing itu jelek loh. Karena jika kawan belajar bisa bersikap kritis terhadap budaya asing yang masuk, ada banyak kok hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari budaya luar. Maka, tugas kawan belajarlah untuk memilah dan memilih budaya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang cocok dan mana yang tidak cocok, serta mana yang pantas dan tidak pantas dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Ada kebiasaan orang-orang asing berikut yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan di kehidupan kita, seperti gemar membaca, malu membuang sampah sembarangan, membereskan sisa peralatan makan sendiri setelah makan, sabar dan rapi saat mengantri, selalu datang tepat waktu, dan banyak kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Pengaruh globalisasi yang sedemikian besar kiranya sulit untuk kita hindari. Dengan globalisasi, dunia bahkan seolah terlihat sempit dan tidak berjarak. Maka, sudah seharusnya kita manusia yang memiliki akal dan pikiran dapat menyikapi globalisasi secara bijaksana. Pilah dan pilih hal-hal yang positif, jangan sampai terjerumus, dan jangan sampai kehilangan jati diri sendiri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Sekian pemaparan mengenai globalisasi dan dampak globalisasi dari saya untuk kawan-kawan belajar. Semoga mudah dipahami ya, dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kawan belajar. Terima kasih.